kondisi ekonomi Beijing lebih buruk dibandingkan saat pandemi. Perang tarif telah menghancurkan struktur konsumsi di China, memaksa masyarakat menjalani gaya hidup dengan konsumsi yang sangat rendah. Baru-baru ini, seorang vlogger mengunjungi The Palace, sebuah kompleks perbelanjaan di pusat kota Beijing, dan menemukan bahwa sebagian besar bisnis, mulai dari restoran di lantai bawah tanah hingga toko pakaian dan barang mewah di lantai dasar dan atas, telah tutup atau sedang direnovasi. Terletak di kawasan pusat bisnis, CBD, Beijing, area ini mencerminkan kondisi suram perdagangan lokal, dengan banyak usaha terpaksa gulung tikar. Hal ini menegaskan parahnya penurunan belanja konsumen di Beijing. Seorang vlogger keuangan menyebutkan bahwa penurunan konsumsi tahun ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dulu, penurunan konsumsi berarti beralih dari tempat mahal ke tempat yang lebih murah. Namun sekarang, konsumsi seolah telah jatuh ke titik terendah. Masyarakat mulai menyebut tren ini sebagai gaya hidup konsumsi yang sangat rendah. Di lantai 2 bawah tanah kompleks Guomao di Beijing, para profesional berpenghasilan 20.000 yuan per bulan bersaing dengan pekerja pengantar barang untuk mendapatkan kotak makan siang seharga 12 yuan, sekitar $1 Amerika Serikat 65 sen. Industri salon kecantikan dan rambut mengalami kontraksi hingga 40%, membuat sektor ini terpuruk, sementara toko potong rambut seharga 10 yuan justru ramai dipadati pelanggan. Pada tanggal 18 April Biro Statistik Beijing melaporkan bahwa penjualan retail barang konsumsi pada bulan Maret turun sebesar 9,9% dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan terdalam dalam beberapa tahun terakhir. Dari 11 kategori utama barang konsumsi, semua kecuali perhiasan emas dan perak mengalami penurunan signifikan. Sebagai contoh, penjualan peralatan komunikasi anjlok 38%, menandakan masyarakat tidak lagi mampu mengganti ponsel. Alat tulis dan perlengkapan kantor turun 22,6%, menunjukkan penurunan pembelian barang seperti komputer. Penjualan mobil turun 20%. Barang olahraga dan hiburan turun 17,6%. Produk minyak bumi turun 14,6%. Kebutuhan sehari-hari turun 13%. Kosmetik turun 10,9%. Namun, penjualan perhiasan emas dan perak meningkat 28,5% secara tahunan. Tapi peningkatan ini bukan tanda pemulihan konsumsi, melainkan didorong oleh lonjakan harga emas lebih dari 50% selama setahun terakhir. Jika dilihat dari volume penjualan, bukan dari nilai, konsumsi perhiasan emas dan perak juga menurun, menandakan tidak ada kategori yang benar-benar mengalami pertumbuhan nyata. Selain itu, ketidakpastian ekonomi yang terus berlangsung membuat banyak orang beralih ke emas sebagai lindung nilai, menjadikannya investasi, bukan barang konsumsi. Di sektor restoran, pendapatan bulan Maret turun 3% dibanding tahun sebelumnya. Sementara penjualan produk biji-bijian dan minyak naik sedikit sebesar 1%, menandakan pergeseran dari makan di luar ke memasak sendiri. Penutupan restoran secara luas semakin menguatkan tren ini. Seorang warga Beijing bernama Tuan Chen mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa banyak toko dan restoran telah tutup, dengan hanya bisnis makanan antar yang masih bertahan. Ia menyebutkan bahwa keramaian yang dulu lazim di Beijing kini menghilang, dengan banyak tempat tutup dan banyak toko kosong untuk disewakan. Warga Beijing lainnya, juga bernama Tuan Chen, mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa kemerosotan ekonomi kota dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh kesalahan kebijakan pemerintah, termasuk pengusiran penduduk berpenghasilan rendah, lockdown COVID-19 yang berkepanjangan, dan masalah terkait vaksin. Tingkat kematian yang tinggi, ditambah dengan penarikan investasi bisnis, penutupan, serta pemotongan gaji dan staf, telah mengurangi populasi Beijing dan secara signifikan menurunkan jumlah penduduk dengan pendapatan yang bisa dibelanjakan. Akibatnya, pusat perbelanjaan hampir kosong. Pemerintah China telah mengambil sikap tegas terhadap kebijakan tarif timbal balik dari AS, dengan terus membalas dan menyerukan ketergantungan pada konsumsi domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, seorang pembangkang bernama Jifan berpendapat bahwa ekonomi domestik jauh lebih lemah dari yang diklaim pemerintah. Ia menyatakan, perdagangan luar negeri pada dasarnya lumpuh separuh. Jika tarif timbal balik AS terus berlanjut dan AS serta China benar-benar berpisah, sekitar 70-80% bisnis tidak akan bisa bertahan. Perlambatan konsumsi di China sangat terkait dengan memburuknya kondisi makroekonomi. Sejak pandemi berakhir, pemulihan ekonomi China lebih lambat dari yang diharapkan, dengan banyak pabrik dan toko fisik yang tutup. Saat memasuki tahun 2025, perang dagang AS-China yang terus berlangsung semakin menekan para eksportir China, meningkatkan risiko perlambatan ekonomi. Beberapa bank investasi asing baru-baru ini menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2025. Misalnya, UBS merevisi proyeksinya dari 4% menjadi 3,4%. Akar dari perlambatan konsumsi di China bukan hanya perang tarif, tetapi juga masalah struktural internal dan jaminan sosial yang tidak memadai. Warga menghadapi berbagai tekanan,
ketidakamanan pekerjaan, beban hipotek, biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi, serta jaminan pensiun yang kurang. Semua ini secara kolektif menekan kepercayaan konsumen, membuat orang lebih memilih menabung daripada berbelanja. Partai Komunis China telah lama memprioritaskan ekonomi sisi penawaran, mendorong pertumbuhan melalui investasi di bidang manufaktur dan infrastruktur. Tidak banyak dorongan kebijakan untuk beralih ke pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi. Hal ini terlihat jelas dari perbedaan mencolok antara AS dan China dalam proporsi pengeluaran konsumen terhadap PDB. Pengeluaran rumah tangga AS mencapai hampir 70% dari PDB, sementara China di bawah 40%, menurut The Washington Post. Kesenjangan ini dapat menghambat target pertumbuhan tahunan China sebesar 5%. Meningkatkan konsumsi domestik membutuhkan jaminan bahwa masyarakat memiliki pendapatan dan daya beli yang memadai, yang berarti diperlukan pengaruh publik yang lebih besar, sesuatu yang ditakuti oleh pemerintah otoriter di Beijing. Dalam sebuah acara pada tanggal 23 April yang diselenggarakan oleh Institute of International Finance, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan secara lugas bahwa model ekonomi China saat ini, yang bergantung pada ekspor untuk mengatasi tantangan ekonomi, tidak berkelanjutan dan merugikan baik bagi China maupun ekonomi global.